di sini saya ingin membagikan obrolan saya dengan keluarga beliau. Nah, sekarang saya sudah di rumah beliau. Dari beberapa menit yang lalu kita sudah ngobrol. Jadi sayang sih kalau misalnya obrolan ini tidak dibagikan ke teman-teman. Oke, saya berharap dari obrolan ini ada yang bisa teman-teman petik. Intinya begini, saya kayak semacam memiliki kepedulian terhadap beliau, perhatian terhadap beliau, karena ada upaya, ada usaha beliau, mengerti lah, paham lah soal pilkada lah. Oke, tapi kita akan ngobrol bukan soal pilkada ini sih di sini. Jadi intinya kedekatan kita dengan beliau kita ulas di sini. Oke, dalam beberapa menit ke depan itu bisa. Jadi Bapak, mungkin teman-teman pengen tahu lagi kabarnya Bapak gimana hari ini, kabarnya keluarga Ibu juga gimana hari ini. Ini aktivitas Bapak hari ini ngapain nih? Alhamdulillah pada hari ini kami sekeluarga bisa berkumpul ya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah anak-anak saya Zaki dan Jasmine bisa datang tadi malam dan kami sangat bersyukur karena semua anak-anak saya berada di luar kota. Nah, alhamdulillah pada hari ini dengan izin Allah ada 2 orang yang bisa hadir bersama kami, yaitu Zaki dan Jasmine, sedangkan Arkan masih di Jawa ya. Mudah-mudahan nanti juga bisa menyusul datang ke Tabalong. Nah, jadi bagi kami kehadiran anak-anak juga merupakan suatu hal yang kami sukai ya, kebersamaan bersama anak-anak, karena mengingat anak-anak saya juga sekolahnya jauh semua. Kemudian juga bagi kami keluarga adalah motivasi ataupun spirit bagi kegiatan-kegiatan yang kami lalui setiap harinya. Saya kira itu. Jadi intinya nggak bisa pisah dengan keluarga. Ya, bagi kami keluarga adalah yang utama. Dalam hal kami menganggap suatu keluarga ini bisa memberikan ya tadi motivasi bagi kami sekeluarga dan saling mendukung satu sama lain, sehingga inilah kekuatan sebenarnya bagi kami selama ini dalam melakukan suatu tindakan ataupun kegiatan. Selalu kami diskusikan ataupun bersama-sama dengan keluarga. Jadi buat teman-teman, hari ini tanggal 23 hari Sabtu, ini di penghujung masa kampanye. Jadi intinya beberapa jam ke depan itu masa tenang tangkap pilkada 2024 di ya se-Indonesia lah. Jadi kemarin Bapak ini sibuk, kita mau ketemu agak susah kan. Jadi intinya gini, ada hal yang prioritas bagi dia. Nah, hari ini mungkin penghujung masa tenang sudah banyak waktu kita bisa kesini. Ini gimana nih Pak, masa tenang ke depan setelah mengikuti kampanye selama 2 bulan itu ngapain aja? Ya, bagi kami ini merupakan pertama ya tentu bisa berkumpul keluarga ya, karena selama ini memang waktu banyak tersita untuk melakukan kegiatan-kegiatan kampanye, silaturahmi. Nah, tentu harapan kami dengan ada masa tenang ini kesempatan bagi saya untuk bisa ketemu keluarga, bisa bersenda gurau, kemudian istirahat sambil kemudian tentu terus melakukan introspeksi untuk memperbaiki terus segala aktivitas kami, baik untuk kehidupan kami di dunia ataupun kehidupan kami di akhirat. Jadi saya kira inilah momen-momen bagi kami sekeluarga, karena ada masa tenang ini kesempatan sekali lagi berkumpul dan bersama-sama dengan keluarga besar kami, tentunya istri dan anak-anak saya. Jadi teman-teman, Bapak ini memang setelah sibuk di luar, ini harus ketemu keluarga. Bahkan harus ketemu kucing juga. Iya. Jadi hobinya Bapak apa aja sih, Bu? Selain suka sama kucing. Bapak paling suka traveling. Sama sih. Iya. Tapi ini, saya sering ngeliatin foto di medsosnya Bapak ya. Kalau traveling memang harus bareng gitu ya. Memang harus satu keluarga. Kalau pas ada anak-anak pas libur, pasti cari waktunya pas anak-anak libur gitu. Jadi pas kalau mau traveling itu harus untuk yang harus
semuanya menyediain waktu meluangkan waktu. Iya. Gitu Pak ya. Siap. Traveling buat apa sih Pak? Healing gitu atau santai atau memang ini quality time buat keluarga? Ya, selain quality time, saya kira kita juga ingin melihat ya situasi ataupun bersyukur ya dengan kita bisa melihat suatu daerah lain, satu tempat lain dari sisi kekuasaan Allah Ta'ala, kemudian dari sisi kemajuan daerah lain. Nah, dari situ saya melihat ada hal yang bisa kita petik dari cara kita melihat dari bagaimana ciptaan Allah Ta'ala ini ternyata begitu luar biasa. Di sisi lain juga ini merupakan bagian dari pembelajaran bagi saya dan rangka untuk menambah lagi pengetahuan, menambah lagi pengalaman, melihat situasi di kota orang, sehingga nanti mudah-mudahan bisa kita aplikasikan, bisa kita adopsi ataupun kita terapkan nanti di daerah kita. Saya kira itu mungkin yang sering kami lakukan, sehingga banyak hal yang kami dapat dengan melakukan perjalanan traveling ini. Selain kami bisa melihat hal tersebut, kami juga bisa bersama-sama dengan anak istri kami ya, quality time kami walaupun sebentar, mungkin 1, 2, 3 hari, tapi bagi kami ini merupakan suatu pengalaman yang mungkin menjadi sejarah hidup kami masing-masing, bagaimana kami bersama keluarga selalu bersama-sama, artinya dalam suatu perjalanan yang nantinya mungkin menjadi kenangan atau historis bagi diri kami masing-masing, terutama anak-anak kami. Berarti itu kayak semacam study tour juga, traveling keluarga, tapi kalian kunjungan kerja. Iya. Kayak semacam belajar dari daerah. Betul. Karena memang saya senang sekali traveling terus juga karena saya senang di outdoor ya, jadi memang suka melihat sesuatu yang baru, sesuatu inovasi yang baru, kemudian sesuatu yang bagi kami mungkin tidak bisa didapat dari kita hanya berdiam diri di suatu titik, tapi bagaimana kita out the box, keluar dari suatu tempat, gitu bisa melihat sesuatu yang baru yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Saya kira itu. Bapak juga dulu kuliahnya di Malang ya Pak? Iya. Itu berapa tahun Pak di Malang? Jadi saya kemarin itu di Malang itu dari tahun 91 sekitar 4 tahun setengah. Iya, 4 tahun setengah lah. Saya 95 akhir kan saya udah. Iya. Itu sarjana hukum atau? Sarjana hukum. Saya dulu kuliahnya 2 dulu, Pak. Langsung gitu Mas? Sarjana. Jadi sekolah kuliahnya 2, satunya di ITN Malang Teknik Sipil, kemudian ngambil di Fakultas Hukum. Tetapi karena ada kemarin itu orang tua saya tahun 95 meninggal dunia, ayah saya, maka saya harus balik ke Tabalong. Nah, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan sarjana hukum saya, tapi kemudian saya melanjutkan lagi teknik sipil saya di Upaya gitu. Jadi saya kira semua tentu ada hikmahnya. Jadi bagaimana alhamdulillah pelan-pelan saya setelah saya masuk PNS tahun 98, kemudian saya melanjutkan lagi kuliah saya di teknik sipil. Nah, jadi sambil kerja kemarin tuh saya sambil melanjutkan studi kami. Nah, alhamdulillah kemudian terus saya lanjutkan ke S2 dan terakhir saya juga ngambil gelar insinyurnya juga dari Unlam ya. Jadi dari magister teknik juga di Unlam, kemudian dari insinyurnya juga kami ngambil gelarnya di Unlam. Jadi alhamdulillah walaupun sambil kerja saya masih bisa untuk menyelesaikan harapan-harapan atau cita-cita saya yang kemarin itu tidak selesai waktu itu. Nah, kami alhamdulillah bisa. Itu selesai S2 sekitar usia berapa? Umur berapa? Tahun 2008 saya. 2008. Waktu ketemu sama ibu kapan Pak? Ketemu ibu, kami ketemu di kuliah. Jadi waktu itu di Brawijaya saya kuliah, ibu kan juga ambil hukum Brawijaya. Nah, tapi sudah telat sebenarnya. Telatnya tuh gini, maksudnya kami udah mau selesai gitu. Saya sudah mau KKN ya, sudah KKN. Ibu juga sudah persiapan sebelum mau KKN gitu. Nah, tahu-tahu bertemu di situ. Setelah itu kan saya harus balik ke Tabalong gitu kerja. Nah, kemudian ibu juga selesai balik melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia mengambil notariat. Nah, jadi kami banyak terpisah.
Sebenarnya kami LDR ya, sebenarnya LDR-nya lama gitu, lama sekali kami LDR. Ibu melanjutkan kuliah di UI, saya melanjutkan kerja di Tabalong sebagai PNS. Alhamdulillah ternyata ya mungkin tidak seperti sekarang, komunikasi mudah, ada video call ya kan, terus pesawat mudah, dulu tidak semudah itu. Tapi alhamdulillah rupanya memang Allah menjodohkan kami. Alhamdulillah kita tahun 2001, kemudian kami istilahnya ibu lulus sudah notaris, kemudian saya sudah yakin dengan PNS saya ini di Tabalong, maka kami akhirnya ya artinya berbicara sebagai orang dewasa gitu ya, bahwasanya kita mengikat janji untuk menikah. Nah jadi alhamdulillah ibu siap juga jadi notaris di Tabalong. Nah itu maksudnya komitmen itu yang disepakati. Ibu siap ke Tabalong, dan kami pun menikahnya jauh. Dulu menikahnya di Padang. Jadi kami, ibu kan orang Sumatera Barat, jadi kami juga menikahnya di Padang. Jadi kami memboyong keluarga ke Padang kemarin itu menikahnya. Jadi kita yang menikahkan ke Wah Padang. Di Kua Padang. Oh ya, sekarang kita tanya itu masih ingat ya? Biasanya nih atau itu paling ingat. Yang lupa itu Bapak masih ingat ya tanggalnya? Tapi jangan disebutin. Oh, Tanggal sama tahunnya waktu ketemu Bapak pertama kali. Aduh. Oh, Ingat? enggak ingat. Oh iya. Kuliah. Bapak nih ya. Aduh. Tahunnya berapa Pak? Waduh, saya sudah mau lulus itu mungkin tahun 94 kali ya. Tapi maksudnya gini, ketemu sih bukan sering sih, ada ketemu gitu ya. Tapi ya nggak tahu, takdir Allah ketika kita mau KKN baru ada semestri gitu ya. Semestri, tapi juga langsung terpisah gitu. Jadi kami ini banyak ceritanya banyak LDR aja sebenarnya. Dan LDR-nya nggak seperti anak sekarang lewat itu video call cuma telepon engkol aja kan. Ke warteg gitu ya, dulu kan wartel, warung telekomunikasi gitu ya. Nah, jadi ke situ aja sasaran kita dulu. Nah, tapi surat-suratan di email juga Pak? enggak, dulu zaman internet kan ngepost paling. Zaman internet nggak seperti sekarang masif ya. Kalau dulu kan jaringan juga tidak semudah sekarang. Nah, jadi saya kira bagi kami ini suatu istilahnya anugerah ataupun dari Allah, takdir bahwasanya memang kami dijodohkan. Walaupun LDR, walaupun mungkin tidak kondisinya tidak seperti zaman sekarang, tapi kami tetap bisa mempertahankan komitmen kami bersama gitu. Jadi Ibu waktu itu LDR rasanya gimana sama Bapak? Yakin aja atau gimana? Yakin. Kami sempat nggak pernah ketemu selama 3 tahun. Nggak ketemu. Tapi komunikasi alhamdulillah Ada. lancar ya. Misalnya kalau telepon ya Setiap hari ya. tiap hari ya. Iya itu bukan lancar lagi namanya. Tapi mulus. Ingat nggak Bu pertama kali Bapak menyatakan? Nggak ada ya. Seperti itu nggak ada yang menyatakan. Ya nggak ada. Tapi yakinnya sama Bapak itu Iya, ya waktu ya. Saya sama Bapak beda kelas karena abjad saya D, Bapak kan M, jadi saya kelas A, Bapak kelas C. Memang jarang ketemu. Kita pas di pertengahan masa kuliah itu kan kami banyak kuliah bersama. Ruang kelasnya jadi gabung. Di situ bertemu. Waktu Ibu diajak Bapak ke sini, apa nih kalau nikah misalnya kita tinggalnya di Tabalong, itu gimana tuh? Mau aja atau? Itu kan kalau menurut saya kan itu kan sesuai umur ya. Di umur segitu saya tanya karena cinta ya, siap kemanapun. Tapi mungkin ditanya kalau umur sekarang pasti banyak pemikiran ada. Tapi kalau di umur itu ya siap aja kemana aja. Oke, ini sekarang ini udah tahu belum cerita ini Jaki sama Jasmine? Udah. Oh, saya kira baru saya aja yang tahu. Jaki waktu kemarin itu diceritain Bapak soal itu, soal pertemuan Bapak sama Ibu pertama kali itu kapan?
waktu di TNI? Kecil sudah diceritain sih. Gimana ketemunya bapak sama ibu. Nah, Jaki, menurut Jaki, bapak itu siapa bagi Jaki? Bukan cuma bapak ya, bukan sekedar bapak, misalnya sahabat atau ini sering curhat atau Jarang curhat sih, tapi saling paham aja. Ayah tahu apa Jaki mau apa tuh ayah sudah tahu. Kalau Jasmine gimana pandangan Jasmine? Biasanya nih kan kalau cewek itu bapak cinta pertamanya akhirnya. Ayah. Jasmine. My hero? Yes. Iya, karena sayang. Bapak perhatian. Oh. Perhatian sama anak-anak. Jadi walaupun untuk masa kampanye ini kan kayaknya dari pagi ya sampai di rumah itu habis sampai di rumah habis biasanya habis isya, tapi di titik terakhir biasanya bapak di mobil bapak selalu telepon anak-anak itu video call. Itu kami biasanya kan di 3 kota ya video, satu di Jakarta, yang 2 ini di Banjar, itu kami video call di mobil selalu bisa. Berarti itu Jasmine tadi sedih teman-teman. Jadi udah kayak ditinggalkan gitu ya Bu, waktu kampanye kemarin. Iya. Jasmine ngerasanya gitu, merasa jauh gitu. Iya. Apa? Tadi sedih kenapa? Karena dia tahu ayahnya sayang banget sama dia. Jadi teman-teman, barusan kita yang ngeliat Jasmine apa namanya? Itu ungkapan, itu nggak usah ngomong. Jadi Jasmine sayang ke bapaknya, karena tahu bapaknya juga perhatian ke Jasmine. Gitu. Ya. Jadi ini perlu di apa namanya? Ya kita perlu berbangga sekaligus kita juga iri sama bapak, punya bapak kayak gitu, disayang sama anak-anaknya dan penyayang sama keluarganya. Kayaknya kita hari ini nggak boleh sedih deh. Happy. Bukan sedih sih teman-teman, sedih gembira gitu. Ini kalau Jasmine sama Jaki gimana? Bukan, makanya sering berantem atau gimana? Ya, normalnya sih begitu ya. Kenapa tuh? Ya. Di Oh, jahil. Jahil. Biasalah. Kalau apa namanya si kakak sama si adik, kalau perempuan itu paling jahil. Tapi Jaki sama Jasmine gimana? Kan selalu apa di Banjar tinggal berdua. Ya. Jadi tiap satu rumah. Di tiap hari itu. Kalau Jaki pasti tahu deh Jasmine dekat sama siapa gitu kan. Temennya maksudnya sahabat. Tahu ya. Kalau Jasmine tahu dong temennya Jaki siapa. Tahu juga. Tahu semua. Tahu. Oke teman-teman, jadi kita di keluarga yang tetap kita mau ngambil ilmunya, sekarang kita juga mau jadi merasa teladan. Ya paham lah sudah kalau misalnya tadi Jasmine udah apa namanya merasa disayang, itu bahagianya juga sampai terharu tadi. Jadi oke, kita ke sesi berikutnya deh. Iya. Kalau soal keluarga mungkin kebanyakan dirinya. Nah, jadi Pak hari ini di masa tenang, masa kampanye, besok sudah masuk ke masa tenang. Iya. Kemarin waktu kampanye yang Bapak dapat itu di masyarakat apa aja? Ya, kami alhamdulillah ya selama 2 bulan ya, kami hampir 2 bulan keliling masyarakat. Banyak yang saya tangkap itu doa harapan juga dari masyarakat. Nah, bagi kami dengan Pak Habib Topan ini merupakan amanah yang harus kami laksanakan, doa-doa dan harapan ini, karena memang apa yang disampaikan mereka itu adalah tulus. Apa yang mereka sampaikan itu ada pure, artinya benar-benar dari hati mereka. Nah, bagi kami inilah amanah yang menjadi sesuatu yang harus kami wujudkan ke depannya bila kami nantinya diamanahi oleh masyarakat Tabalong. Jadi kami terima kasih sekali
begitu banyak antusias masyarakat yang saya kira ini di luar prediksi kami sebagai manusia biasa. Banyak doa-doa, banyak harapan-harapan sekali lagi yang disampaikan masyarakat, yang tentunya mungkin inilah kami merasa sekali begitu lancarnya suatu proses yang kami lakukan, begitu banyak kemudahan yang kami rasakan. Tentunya ini berkat doa-doa baik dari alim ulama, tokoh-tokoh agama yang ketemu saya, kemudian juga dari doa-doa para simpatisan pendukung, dan tak kalah penting tentu saja banyak pengorbanan dari kawan-kawan tim pemenangan ya yang siap sedia, kemudian selalu bersama kami dari awal sampai akhir, dan tentunya tidak mungkin kami bisa balas artinya ataupun dinilai dengan sesuatu, tapi kami hanya bisa berdoa mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kami semua, menjadi suatu kebaikan yang menjadi legasi bagi kami dan seluruh tim pemenangan. Ibu, waktu Bapak menyatakan maju di pilkada, itu ingat dari kapan? Mungkin persiapannya sudah dari beberapa tahun yang lalu ya, Bapak bilang ke saya. Terus untuk saya sendiri, dengan waktu Bapak yang sudah banyak kegiatan gitu, untuk saya perlu waktu untuk setuju gitu. Untuk setuju, iya. Tapi waktu Bapak melakukan persiapan dari beberapa tahun yang lalu, seperti ke daerah-daerah, ke desa-desa, itu saya sudah oke. Saya lihat kan, saya melihat juga apa yang dimiliki Bapak, potensi yang dimiliki Bapak. Terus misalnya saat kami traveling gitu, Bapak lihat daerah-daerah lain yang punya, sepertinya dengan semua yang dimiliki Tabalong bisa lebih dari ini gitu. Terus dari sana kan kami berdiskusi, terus saya pikir dengan semua harapan dan kemampuan yang dimiliki Bapak, sepertinya Bapak memang sudah saatnya untuk maju. Itu berarti iya sih, kita harus izin sama keluarga juga. Bapak izin itu memang harus prerogatif dari keluarga, atau kalau misalnya kemarin ibu nggak izinin, Bapak mungkin membatalkan ya? Ya, kami selalu membicarakan ya. Jadi kita bicarakan bersama-sama, anak juga, keluarga, dan bukannya istri saya, juga keluarga besar yang lain. Saya menyampaikan. Jadi karena bagi saya ini suatu amanah yang besar yang harus didukung oleh seluruh keluarga besar kami. Nah, jadi kami juga menyampaikan kepada keluarga kami dari pihak ibu, kemudian keluarga saya dari pihak saya gitu ya, kami sampaikan terkait itu. Alhamdulillah mereka sangat mendukung, dan kami juga akhirnya sepakat untuk artinya bersiap-siap menghadapi adanya pilkada ini dengan kebersamaan seluruh keluarga. Nah, jadi itulah modal awal kami dari internal kami sendiri, istri dan anak-anak kami ini mendukung, kemudian keluarga besar kami mendukung. Bagi kami inilah modal awal kami yang luar biasa, yang bagi kami ini sangat menjadi spirit atau motivasi saya untuk memulai pilkada ini dengan sebaik-baiknya dan dengan niat lillahi ta'ala, niat untuk kebaikan masyarakat. Jadi saya sangat yakin, dan alhamdulillah kami merasakan sekali karena doa-doa kemudian didukung dengan tulus dari keluarga, banyak kemudahan yang yaitu tadi, kalau saya berbicara tentang matematika mungkin tidak sesuai dengan rumus-rumus matematika, karena banyak kemudahan yang saya dapat di luar ekspektasi saya sebagai manusia biasa. Jadi sekali lagi ini merupakan keputusan ini merupakan keputusan besar yang sudah kami bicarakan bersama keluarga dan keluarga besar kami, saya kira. Jadi kucing itu peliharaan Bapak atau peliharaan siapa? Sama punya Jasmine ya. Oh, itu yang mana, yang putih atau yang abu? Semuanya. Dua. Jasmine. Siapa namanya, siapa? Ada namanya nggak? Ayo, Bin. Ada. Yang putih itu namanya Yuki. Abu-abu Nino. Yang ngasih nama itu siapa? Arkan. Itu kan kenapa katanya dikasih nama? Salju. Dari bahasa. Oh. Kalau yang ini Nino
kenapa dikasih nama Nino? Itu karena pas kami adopsi dari awal memang namanya udah Nino. Oh, diadopsinya dari mana tuh? Ada diadopsi dari Banjar. Oh, dari Terus dia punya anak ya? Dia. Nanti kenalan kita sama. Iya, nanti kita. Nah, terus waktu bapak kemarin memutuskan untuk maju, Jaki dengan itu sendiri dari ibu atau bapak cerita? Bapak ada cerita sama dengan dari ibu juga. Dari ibu juga. Itu pertama kali dengar itu gimana? Kalau saya sih apa yang bapak punya niat yang baik lah. Bapak selalu bilang kalau maju itu untuk kemajuan Tabalong. Kalau saya lihat bapak sangat sayang Tabalong ya. Mungkin karena tempat kelahirannya. Jadi waktu bapak bilang karena niat bapak yang baik itu saya setuju lah. Tadi kan sudah besar ya, sudah kuliah. Jadi dan umur bapak sudah cukup. Momennya sudah cukup untuk maju. Sehingga saya selalu mengajarkan bapak pilihan bapak saja. Tapi dari sisi lain Pak, soal keputusan bapak untuk maju dan perhatian kita ada konsekuensi, kemudian itu ada risiko juga. Iya. Bapak itu sudah bapak pahami? Ya, kami membicarakan memang dengan keluarga. Jadi memang momentumnya ini sudah saya sampaikan kepada anak istri kami bahwasanya kita harus mengundurkan diri, ya kan. Kemudian juga terkait dengan risiko politik, ya kan. Jadi makanya kita harus bicarakan. Karena apa? Karena mungkin dampak politiknya ini bukan untuk saya saja, mungkin untuk istri saya, untuk anak saya, mungkin untuk keluarga besar saya. Nah, ini dari awal saya harus bicarakan dulu. Alhamdulillah mereka bisa memahami dan kami bersepakat gitu. Artinya siap apapun itu kita bersama-sama menghadapinya. Nah, inilah bagi kami suatu kekuatan spirit yang luar biasa untuk memulai kami terjun di pilkada ini. Tapi kalau di dalam aja misalnya mohon maaf tidak saling mendukung, saya kira berat bagi kami nanti untuk menghadapi pilkada. Nah, jadi bagi kami terkait dengan misalnya kami mundur ini, saya yakin itu kan rezeki Allah yang mengatur semua. Jadi saya yakin bahwasanya yang terbaik pasti menurut Allah. Kemudian apapun yang terjadi semua tentu sudah takdir Allah. Nah, jadi ulun kami sekeluarga sudah memutuskan inilah mungkin jalan kami, artinya untuk mengabdi di sisi lain dulu di pemerintahan, mungkin pengabdian kami ini lebih banyak ke masyarakat nantinya dengan yang lebih luas kalau memang nanti kami diamanahi oleh masyarakat untuk menjadi Bupati Tabalong. Saya kira itu. Itu gimana kalau menurut ibu kan konsekuensinya bapak harus mundur, terus bapak kan posisi sekarang sudah kalau kata orang sih zona aman ya, bapak sudah mapan dengan proteksi. Nah, kemudian ketika kemarin itu menyatakan nanti kan harus mundur dan siung dini. Menurut ini gimana? Itu memang sudah kita terima aja lah atau gimana? Yang melihat persiapan bapak sebelum mau maju ini, gitu. Terus kematangannya, kematangan bapak. Terus ya menurut saya sih sudah siap ya. Kalau masalah rezeki sih bukan dari mana-mana, dari Allah ya. Saya yakin insya Allah sih dengan sekian tahun saya bersama bapak, saya yakin lah kalau masalah rezeki insya Allah akan dengan semangat bapak insya Allah ada aja Allah beri gitu. Tapi dengan kematangan bapak, persiapannya ingin maju, terus komunikasi dengan masyarakat. Kayak 7 program utama bapak itu memang itu bapak menurut saya terjun ke masyarakat dan berkomunikasi, dan itu adalah hasilnya yang keinginan dari masyarakat. Observasi teman-teman. Jadi ngelihat masalah di lapangan, kemudian solusi tepatnya apa gitu ya Bu? Ya, insya Allah seperti itu. Oke, gini nih Pak, kalau menurut Bapak Tabalong ini punya potensi besar. Nah, potensi besar yang menurut Bapak itu apanya sih ke depan? Mungkin 5-20 atau berapa
10 tahun ke depan yang harus disiapkan dari sekarang? Menurut Bapak apa tuh? Ya, jadi potensi yang utama kita ini kan bahwasanya kita ini penduduknya adalah penduduk pertanian dalam arti luas, 60%, berarti sekitar 120.000 masyarakat kita adalah petani dan dengan mempunyai perkebunan dan pertanian yang luas. Nah, ini merupakan potensi yang sangat besar sebenarnya bagi kita kalau kita bisa memaksimalkan nantinya pertanian ini. Kenapa? Pertama, kita sekarang dekat dengan IKN menjadi pintu gerbang IKN. Perlu untuk supporting pangan ke IKN. Yang kedua, juga program dari pemerintah sekarang ini adalah swasembada pangan dari Pak Prabowo. Nah, jadi saya kira kalau kami diamanahi, nantinya yang utama kami lakukan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani ini dulu. Nah, jadi kesejahteraan para petani ini melalui meningkatkan produktivitas pertaniannya. Nah, oleh karena itu program dan prioritas anggaran kita akan utamakan ke sana. Harapannya kalau kita bisa meningkatkan kesejahteraan dari petani ini, berarti 120.000 nanti masyarakat Tabalong akan terangkat kesejahteraannya. Berarti pertumbuhan di ekonomi di masyarakat ini akan bertumbuh. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, suka tidak suka, kita harus menyiapkan sumber daya manusia Tabalong ini. Kita tidak hanya bisa mengandalkan cuma sumber daya alam tanpa memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, yang pertama langkah kita lakukan adalah memberikan skill kepada para anak cucu Tabalong ini supaya bisa mempunyai keterampilan yang bisa digunakannya baik sebagai wirausaha ataupun nanti bisa untuk bekerja. Itu satu. Yang kedua juga bisa juga kita meningkatkan IPM kita melalui rata-rata lama sekolah. Ini kita tingkatkan melalui apa? Bisa dengan kita wajib belajar 12 tahun, kemudian bisa juga kita memberikan dengan program beasiswa tadi, bagaimana anak-anak lulusan SMA di Tabalong ini nantinya bisa melanjutkan menjadi sarjana. Kemudian juga di Tabalong akan kita bangun nanti, sudah ada sekolah tinggi literasi, ada sekolah tinggi tarbiyah, kita akan bangun nanti politeknik ya yang sifatnya vokasi kejuruan yang nantinya mempunyai mengeluarkan sumber daya manusia kita yang mempunyai skill dan keterampilan yang dibutuhkan di pangsa pasar ataupun untuk wirausaha. Nah, jadi itulah yang kita lakukan. Dengan harapan demikian, maka di Tabalong nantinya SDM-nya akan semakin meningkat sehingga pemanfaatan sumber daya alam ini nanti akan lebih mempunyai nilai value yang lebih tinggi lagi. Nah, terakhir, karena kita dekat IKN, kita harus menyiapkan sarana prasarananya. Salah satunya adalah infrastruktur jalan, jembatan, air bersih. Juga kita harus ratakan ataupun kita merata di seluruh Kabupaten Tabalong supaya aksesibilitas dan konektivitas ini semua terhubung. Kemudian juga WiFi atau internet jaringan harus kita siapkan supaya semua jaringan di kabupaten terhubung dan ada WiFi gratis. Untuk apa? Untuk selain untuk pendidikan juga ada digitalisasi ekonomi yang akan kita lakukan di sana melalui para UMKM yang nanti akan bisa melakukan penjualan melalui sistem dengan internet. Nah, jadi itu yang kita lakukan, kita dorong sehingga harapannya nanti pertumbuhan ekonomi bukan hanya di kota, di desa pun nantinya juga bisa melakukan kegiatan ekonomi melalui sistem dengan digital. Nah, kemudian juga pendidikan kita akan kasih sekolah-sekolah nanti WiFi gratis supaya apa? Supaya nanti selain mengurangi pengeluaran penduduk melalui pembelian paket-paket data internet, tetapi juga diharapkan kita anak-anak Tabalong ini akan semakin pintar dan cerdas untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Nah, saya kira itu teman-teman potensi besar. Tapi itu bukan cuma di Tabalong, daerah lain juga seperti itu. Iya. Saya yakin siapapun akhirnya ketika mendengarnya itu bisa mengimplementasikan di daerahnya. Iya. Karena ini kayak semacam bukan kayak rahasia ya, jadi kayak semacam rahasia umum. Iya. Saja beberapa kita belum serius menggali potensi tersebut. Jadi kalau dari potensi besar tadi Pak, itu kalau menurut Bapak kriteria pemimpin daerah yang bisa menggali potensi, kemudian bisa mengembangkan sampai bisa mengimplementasikan ya anggaplah tadi itu kayak semacam visi ya. Itu gimana sih Pak kriteria pemimpin daerah? Ya, saya kira tentu yang pertama kita harus punya pengalaman ya di situ, karena bagaimanapun
kita mengambil suatu kebijakan bukan dengan trial and error, tapi bagaimana suatu pengalaman berbasis data nantinya menjadi acuan dalam suatu pengambilan kebijakan. Kemudian juga kita selain itu juga harus mempunyai jiwa kolaborasi ya. Tidak bisa kita melaksanakan suatu program atau kegiatan tanpa kita melibatkan seluruh stakeholder. Nah, jadi harus ada jiwa kepemimpinan yang mempunyai kebersamaan dan kolaborasi. Kemudian terakhir kita harus mempunyai jiwa inovasi. Jadi kalau tidak mulai inovasi dengan keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya keuangan, tentu kita mengharapkan kita harus terus melakukan inovasi sehingga langkah-langkah ke depan ini bisa kita lakukan lebih cepat, akselerasi lebih cepat walaupun dengan keterbatasan sumber daya tadi yang saya sebutkan. Saya kira itu yang kita lakukan. Berarti pengalaman itu terkait dengan kemampuan, kapabilitas, Betul, mengelola manajemen birokrasi, betul, kemudian memahami prosedur administrasi pemerintahan. betul, Dan ini kan kalau yang terpenting sih kolaborasi ya. betul. Kemampuan untuk kolaborasi itu tidak jarang dimiliki oleh berbagai pihak atau individu. Kalau Bapak sudah menyatakan seperti itu, saya yakin pemahaman dan wawasannya memang ya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari visi Bapak tadi yang Bapak sampaikan soal peluang atau potensi daerah, kemudian kriteria pemimpin yang bisa mengelola dan menggali hal tersebut, itu kayaknya harus dipahami oleh seluruh masyarakat deh, Pak. Karena kan semuanya melalui pemilihan kepala daerah. Tapi kalau misalnya kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat yang ya katakanlah hanya sekedar like and dislike, background atau track record figur, kayaknya misi tersebut kemungkinan bisa tertuju deh. Kayaknya itu opini saya aja sih. Kalau misalnya, nah sekarang, satu lagi, harapannya Jaki, harapannya Jasmine sama harapannya Ibu nih, tentang anggaplah Bapak sudah punya visi tersebut, ini harapan keluarga deh buat Ibu, biar Bapak dengar dan kita juga semuanya di sini dengar. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah menyampaikan harapan itu ya secara pribadi, komunikasi ke Bapak. Kalau misalnya boleh, kita juga mau tahu harapan Ibu terhadap niat Bapak gimana? Untuk Bapak pribadi, Iya. Kalau untuk Bapak pribadi jelas semoga yang Bapak lakukan ini bisa menjadi ladang ibadah untuk Bapak. Kalau untuk Bapak pribadi, kalau untuk Tabalong ya pasti yang terbaik untuk Tabalong. Tergantung. Terus Jasmine, harapannya buat Bapak apa? Tercapai Sukses buat Bapak gitu. apa yang ingin. Sekarang Jaki ya. Harapan saya untuk Bapak semoga nanti program-programnya dapat tercapai juga. Kenapa? Karena saya rasa banyak yang berharap atau mengharapkan program itu dapat terwujud. Dan saya yakin insya Allah Bapak dapat mewujudkannya. Karena selama saya ini ketika ada hal yang saya inginkan, walaupun saat itu tidak terwujud, Bapak selalu mewujudkannya. Coba wujudkan, berusaha untuk mewujudkan. Oke teman-teman, itu harapan Ibu dan Pak tanya pada masyarakat. Kalau misalnya mau memberi keterangan keluhan atau harapan atau ekspektasi lah biar Bapak, silahkan dikasih. Kan ada kolom komentar yang tulis aja di situ. Iya. Oh iya, Yuki mana Yuki? Ya. Ambil sih. Oh itu tuh. Jemput. Jemput ya. Mana Nino-nya? Jadi teman-teman, Ya oke, aja. Nah, Nino. Bapak punya hobi ya? Punya hobi melihara kucing. Ini kucing katanya tadi milik Jasmine, tapi yang paling sayang Bapak katanya sih gitu. Ini kucingnya tinggal di sini atau ikut Jasmine ke Banjarbaru? Tinggal sini. Tinggal di sini. Tuh kan, benar. Kucingnya kucing Jasmine, tapi yang melihara Bapak. Kadang-kadang kami ke Banjar Kita bawa. Bawa. Kalau boleh tahu, ini melihatnya gimana nih Pak? Dikasih
kasih makan terus ya? Ya, tiap pagi jadi kami setelah sholat subuh bisa sama ibu ngecek dia di ruangan, terkait dengan ya macam-macam tuh makannya, kebersihan ruangannya. Setelah itu kasih makan, baru kita kasih buka pintu. Dia nanti lihat-lihat situasi di luar, main-main. Nah, itu aja yang dilakukannya tiap hari. Nah, nanti setelah itu kalau siang nanti sebentar kita kasih makan lagi. Nah, kemudian malam kita masukkan lagi. Jadi sehari-hari mereka kawan kami selama ini dengan ibu berdua. Jadi kalau kami lagi berdua aja sama ibu, nanti mereka datang bertiga itu. Nah, jadi Yuki, Nino, dan Mio. Nah, anaknya itu ya, mereka akan datang mendekati kita. Nah, nanti ya bermanja-manja dengan kita. Jadi itu aja yang di ini, karena anak-anak kami kan lagi di luar kota semua. Nah, jadi itu yang aktivitas kami sehari-hari bersama dengan kucing ini. Alhamdulillah mereka sangat menyenangkan gitu dan tahu gitu, karena disayang-sayang mereka tahu sering bermanja-manja gitu. Jadi saya kira itu aktivitas kami sehari-hari yang kami lakukan bersama ibu. Itu biasa nggak Jasmine ngecek Pak gimana kucing? Oh iya, tiap nelfon. Sering nelpon menanyakan karena kucingnya Jasmine. Tapi memang ibu juga suka kucing ya? Iya. Kalau Jackie juga suka kucing? Di sana juga ada atau kucing. terpaksa nih? Suka ya? Kalau si itu kakak kan Suka juga. suka juga. Ini satu keluarga yang suka kucing. Kalau saya suka Pak, suka menjauh dari kucing. Oke. Jadi teman-teman, kayaknya sudah ya. Kita mau ngobrol lagi sama Bapak, dan mungkin yang tadi aja yang bisa saya share sama teman-teman. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bermanfaat buat teman-teman. Tapi yang saya rasakan dari tadi, dari teman-teman yang ngobrol sama Bapak, itu yang bermanfaat buat saya. Jadi saya bisa ngasih menjadikan Bapak sebagai teladan. Kemudian tadi juga saya dengan obrolan kita hari ini, kalau keluarganya Bapak bisa jadi teladan. Seenggaknya buat saya pribadi. Oke, gitu aja teman-teman, kita cukupkan sampai di sini. Oke Pak, mungkin ada pernyataan terakhir deh, nggak usah saya tanyakan, mungkin Bapak mau menyatakan harapan apa sama masyarakat, atau doa atau Ya. Ya, bismillah, tanggal 27 kan sebentar lagi ini. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Allah membukakan hati masyarakat Tabalong untuk memilih dengan hati nurani, datang ke TPS. Mudah-mudahan mencoblos paslon nomor 3 Haji Pandi dan Habib Topan. Mudah-mudahan kami bisa mewujudkan amanah ini, mewujudkan Tabalong smart, sejahtera, maju, religius, terdepan. Demikian mungkin dari kami. terima kasih teman-teman. Kita tutup sampai di sini. Biasanya kalau udah dengar jargon sama visi 4 kata itu nyebutnya apa? Tapi di sini nggak ada kampanye ya. Kita sekedar ngobrol. Oke, teman-teman, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.